Polisi dan pengunjuk rasa terlibat bentrok setelah warga menolak pengukuran lahan PTPN 14 di Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga mengadang polisi dan petugas pertanahan saat akan mengukur lahan eks hak guna usaha. Warga desa Maiwa mengklaim tanah eks hak guna usaha yang kini menjadi sengketa sudah lama dikelola petani. Penyelenggara negara mengelola lahan milik negara. Karena itu bagian dari korupsi, tahu. Di sana yang harus diukur yang tanah kosong dikelola oleh bupati dan kawan-kawan, itu yang diselesaikan dulu. Karena itu tidak berhak siapapun namanya penyelenggara negara, pejabat negara untuk mengelola untuk kepentingan. Akibat bentrokan ini, 13 warga terluka dan rencana pengukuran tanah tertunda akibat penolakan warga. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Sebuah kedai teh yang berada di lantai dasar pusat perbelanjaan Plaza Senayan, Tanah Abang, Jakarta terbakar Rabu siang. Kebakaran ini sempat membuat pengunjung dan karyawan panik. Petugas keamanan dan teknisi gedung berusaha menjinakkan api dengan tabung alat pemadam api ringan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tetap melakukan pendinginan guna memastikan api benar-benar padam. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Trafonya itu terbakar, jadi menimbulkan asapnya hitam. Gitu. Jadi di gedung itu, di area yang terbakar itu penuh dengan asap gitu. Itu di lantai berapa, Bang? Ya? Lantai berapa? Itu di lantai dasar. Ya, lantai dasar. Itu pun juga sudah ada penanganan dari pihak gedung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengeroyokan sopir truk di Blora viral di media sosial. Diduga sopir truk itu seorang pelaku kejahatan lantaran ugal-ugalan di jalan. Video pengeroyokan terhadap supir truk di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam aksinya, warga menggunakan batu hingga bambu untuk merusak truk. Beruntung saat kejadian ada polisi sehingga supir truk langsung diamankan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata terjadi kesalahpahaman saat korban menyangka sopir truk akan berbuat jahat. Sebelumnya, 2 orang perempuan ketakutan dengan tingkah supir truk yang ugal-ugalan di jalan. Mereka meminta bantuan kepada kakaknya hingga sang kakak mengerahkan massa untuk mengejar truk. Jadi sampai miskomunikasi dalam hal apa? Ada salah satu keluarga mengambil uang di BCA, dia ketemu dengan truk. Yang ngambil cewek-cewek, dia ketakutan karena truk ini galugalan. Kiranya dari ibu-ibu tadi salah satu dari pelaku kejahatan. Kasus ini ditangani Polsek Tunjangan. Korban pengeroyokan masih diperiksa di Puskesmas dan polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Blora, Jawa Timur, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Polres Pelabuhan Belawan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan 2 kelompok pemuda yang tawuran di Medan, Sumatera Utara. Dalam peristiwa itu, 2 warga jadi korban penganiayaan. Tembakan gas air mata diarahkan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ke arah 2 kubu remaja yang terlibat tawuran di kawasan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran antar remaja Lorong Papan yang saling lempar batu dengan remaja Lorong Melati telah terjadi dalam 3 malam terakhir. Dalam tawuran ini, seorang anggota Polres Pelabuhan Belawan terluka di bagian kaki akibat terkena panah. Sementara itu, seorang warga mengalami luka di kepala dan seorang pria parubaya yang sedang makan di warung dianiaya sejumlah remaja yang tawuran. Saya lagi makan bubur, tiba-tiba dia nyerang pakai kelewang. Di 3 kali dihayunnya,
Ketiga kali kena tangan aku. Saya elak kena ke tangan. Diduga tawuran ini terjadi akibat dendam lama antar dua kelompok remaja yang terjadi beberapa tahun lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kelompok pelajar saling pukul di depan salah satu sekolah di Pindrang, Sulawesi Selatan. Adu jotos dipicu pelajar lain yang masuk ke lingkungan sekolah dengan melompat pagar dan merokok di dalam kelas. Adu jotos antara dua kelompok pelajar terjadi di depan salah satu SMA di Pindrang, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Perkelahian membuat pelajar lainnya histeris hingga ada yang nyaris tertabrak mobil. Kejadian bermula saat pelajar lain masuk ke halaman sekolah dan merokok di dalam ruang kelas di jam istirahat. Pengurus OSIS sekolah pun menegur mereka hingga berujung perkelahian. Pihak kepolisian akan kami mediasi, kemudian kami akan panggil kedua kepala sekolah, dalam hal ini kepala sekolah Budi Bangsa dan kepala sekolah SMA 2, dan anak-anak yang terlibat kita akan pertemukan di mediasi, jangan lagi menjadi perbuatan seperti itu. Peristiwa perkelahian kini ditangani Polsek 2 Empanua. Pihak dari kedua sekolah akan dipertemukan untuk dimediasi. Isak tangis warnai otopsi lanjutan jenazah Brigadir Yosua di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Laporan hasil otopsi akan selesai 4-8 minggu ke depan. Isak tangis keluarga iringi proses ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Rabu pagi. Sebelum proses ekshumasi digelar, keluarga melakukan doa bersama. Puluhan personil polisi dari Polda Jambi dikerahkan untuk mengamankan proses pengangkatan jenazah di pemakaman Sukamakmur, Muaro Jambi. Area pemakaman disterilkan dari warga sekitar. Menurut tim forensik, otopsi fokus pada sejumlah luka yang perlu pemeriksaan mikroskopik, termasuk yang jadi masukan dari pihak keluarga. Ada masukan dari keluarga dan penasihat hukumnya bahwa ada beberapa tempat yang diduga ataupun dicurigai oleh keluarga sebagai adanya perlukaan lain seperti itu selain luka tembak. Nah itu yang memang harus akan kita konfirmasi dan itu menjadi fokus pemeriksaan kami, sekalipun kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh otopsi seperti biasa. Tentunya kami ada fokus-fokus sesuai dengan masukan dari keluarga dan penasihat hukum itu. Nah itu yang menjadi fokus kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan hasil otopsi ulang akan disampaikan ke publik. Telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang. Menko Polhukam Mahfud MD juga optimis tim gabungan Mabes Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan tim khusus serius menangani kasus kematian Brigadir Yosua. Apalagi Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar Mabes Polri transparan. Itu kan ada teknik-teknik dan strategi penyelidikan itu Polri udah punya, tapi sudah ada juga perintah dari Presiden jangan main-main kan gitu, harus dibuka sebenar-benarnya. Usai otopsi, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan. Tim forensik membutuhkan 2-4 minggu untuk memproses sampel jaringan otopsi. Hasil akhirnya akan keluar antara 4-8 minggu kemudian. Dari Jambi dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komnas HAM menegaskan Brigadir Yosua masih hidup setibanya dari Magelang. Hal itu ditegaskan Komnas HAM berdasarkan 20 video rekaman CCTV perjalanan rombongan Irjen Verdi Sambo dari Magelang hingga ke Jakarta. Lebih dari 2 pekan berlalu, kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat masih diselimuti misteri.
Komnas HAM mengaku telah diperlihatkan 20 video rekaman CCTV di hari tewasnya Brigadir Yosua. Rekaman CCTV itu mencakup 27 titik yang berlokasi di Magelang, Duren 3 atau lokasi rumah dinas Irjen Verdi Sambo hingga Kramat Jati. Komnas HAM menyebut Brigadir Yosua masih hidup setibanya di rumah dinas Verdi Sambo. 20 sekian video dari 27 titik kami tadi lihat semuanya. Saya ulangi lagi, kami lihat semuanya dari Magelang sampai Duren 3, ya, terus termasuk juga video sampai Kramat Jati. Ya, kalau cerita Magelang sampai Duren 3, salah satu yang paling penting yang kami lihat, almarhum Joshua masih hidup. Komnas HAM juga mendalami kerusakan CCTV di rumah dinas Verdi Sambo, salah satunya alur dari kejadian tersebut. Lebih lanjut, Komnas HAM akan meminta keterangan tim cyber dan Lab 4 Mabes Polri terkait kerusakan CCTV tersebut. Sidang pengeroyokan Ade Armando digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang itu, Ade Armando diperiksa sebagai saksi. Meski sempat terlambat beberapa jam, sidang kasus pengeroyokan dengan korban Ade Armando akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu sore. Sidang mengagendakan pembuktian jaksa penuntut umum terhadap 6 terdakwa dengan menghadirkan 4 orang saksi. Ade Armando hadir sebagai saksi terhadap terdakwa dan mendapat hukuman setimpal. Dosen Universitas Indonesia ini juga mengaku berlapang dada atas peristiwa yang menimpanya April lalu. Apakah ada di kepolisian begitu, kemudian sekarang pada tanggal 11 April itu saya bersama-sama sejumlah Saya tidak ada alasan untuk tidak menerima permintaan maaf ataupun memaafkan dia. Karena ya ini memang anak muda ya, masih remaja barangkali, dan ibunya memang sudah menghubungi langsung, jadi serius menghubungi saya untuk meminta maaf. Saya rasa untuk permintaan maaf, ya kalau orang melakukan kesalahan, hilaf dalam hidup ini kan biasa ya.